Tapi sama minumnya es teh cup 62.000. Aduh, pakai bodoh empat lagi. Untung bisa pakai OVO. Sekarang udah pakai kiris neng. Duh, ini tentangan apa peluang ya? Ini apa? Kok ada login dari perangkat yang gue gak kenal sih? Permisi neng, aku mau beli roti yang ini. Berapa harganya? Aku mau bayar ya. Aduh, ada uang kecil ya. Iya. Nah, gimana lagi ya? Oh, QRIS. Aku baru tahu ada QRIS sekarang ya. Tuh apa nih nggak QRIS nih? Pakai aplikasi Oh, nanti. Ya, nah, tolong bisa dibantu ya kalau QRIS. Ini Pak, tinggal di scan doang Pak. Oh, di scan ya. Iya. Jadi berapa? 5.000. Oh, 5.000. Bapak tinggal klik 5.000. Oh iya, oh iya ya. Tinggal bayar deh habis itu. Oh iya. Bayar Pak. Nah, dari video sebelumnya bisa kita simpulkan kalau transformasi keuangan digital dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan efisiensi dalam pembayaran. Tapi, transformasi keuangan digital juga bisa menimbulkan risiko keamanan dan fraud. Yuk kita tanya orang-orang mengenai seberapa penting transformasi keuangan digital menurut mereka. Halo, boleh perkenalkan diri, namanya siapa dan sekarang kesibukannya sebagai apa? Nama aku Alia, sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa. Nama saya Lizeth Wandra Francisco. Sekarang kesibukan saya itu menjadi seorang pelajar SMA. Saya Francisco Serni, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Halo, perkenalkan nama saya Juniana, profesi saya sebagai ibu rumah tangga. Hai, aku Nadine dan sekarang kesibukan aku sebagai mahasiswi semester 3 jurusan akuntansi di TSM. Menurut kamu seberapa penting dan bagaimana bentuk digitalisasi dalam sektor keuangan yang kamu rasakan? Menurut aku sangat penting karena itu membantu aku dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan aku sering pakai TJ, terus Jaklingko, kereta. Kalau nggak ada mereka jadinya ribet. Penting karena sekarang zaman sudah modern dan semua serba digital. Menurut saya sangat penting karena sangat mempermudah saya untuk melakukan pembayaran. Kalau boleh saya tahu, kamu menggunakan aplikasi apa ya sebagai pembayaran? Saya menggunakan aplikasi OVO karena saya masih seorang pelajar, jadi saya belum bisa bikin rekening di bank. Jadi saya menggunakan OVO untuk dompet digital saya. Menurut saya, di era zaman modern seperti ini, digitalisasi di sektor keuangan itu sangat membantu sekali ya di dalam sektor keuangan rumah tangga saya, dikarenakan menghemat waktu dan tenaga. Contohnya saya bisa tanpa harus keluar rumah, saya lewat HP, saya bisa bayar air, bayar listrik, bisa membeli kebutuhan rumah tangga saya. Maka dari itu, di zaman modern seperti ini, saya perlu lebih dalam mempelajari digitalisasi di sektor keuangan ini. Menurut aku digitalisasi pada sektor keuangan itu penting banget ya. Karena kalau dari yang aku rasain, digitalisasi pada sektor keuangan tuh membantu transaksi keuangan lebih cepat dan efisien. Terutama yang sangat aku rasakan tuh dari penggunaan kris. Kalau boleh tahu, biasanya kamu menggunakan kris tuh kayak gimana sih? Pakai aplikasi apa ataupun pakai via apa gitu? Sebenarnya aku ada beberapa aplikasi sih, cuman yang biasanya aku sering pakai itu OVO sama Loader by BNI. Oke, makasih ya Nadine. Sama-sama. Sebelum kami mendapatkan materi lebih lanjut, perkenankan kami
Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Francisco dengan NIM 2024 50317. Perkenalkan, nama saya Vincentia Fisel dengan NIM 2024 50318. Halo, perkenalkan nama saya William Ridci Hermawan dengan NIM 2024 50026. Halo, perkenalkan nama saya Graciela Valencia dengan NIM 2024 50300. Selamat pagi Bu Juru Besar, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Digital Financial Institution. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Transformasi Keuangan Digital melalui OVO di Indonesia, peluang akses dan efisiensi menuju cashless society, serta tantangan keamanan cyber dan risiko fraud. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah berjudul Transformasi Keuangan Digital melalui OVO di Indonesia, peluang akses dan efisiensi menuju cashless society serta tantangan keamanan cyber dan risiko fraud. Penulisan makalah ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Digital Financial Institution. Penyusunan makalah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Dr. Julisa Suryadi, SEAK, MMCA, Cerda, selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan, penjelasan, dan bimbingan selama perkuliahan berlangsung. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan satu kelompok yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data dan penyusunan isi pembahasan. Saya menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan, baik dari sisi analisis maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk menyempurnakan penulisan ke depannya. Harapan saya, makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan referensi bagi pembaca yang ingin memahami perkembangan keuangan digital di Indonesia, khususnya melalui layanan OVO. Oke, sebelumnya kita awali dengan pendahuluan terlebih dahulu. Transformasi keuangan digital di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan koneksi internet. Masyarakat semakin terbiasa bertransaksi melalui aplikasi, baik untuk berbelanja, transportasi, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Perubahan pola ini membuat layanan pembayaran digital bukan hanya menjadi alternatif, tapi sudah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi modern. Fenomena inilah yang menjadi dasar penyusunan bab 1. Pendahuluan ini membahas gambaran umum perkembangan digital di Indonesia, alasan kenapa layanan seperti OVO menjadi penting, serta konteks yang mendorong tumbuhnya transaksi non-tunai. Bagian ini memberi fondasi bagi pembahasan bab-bab berikutnya mengenai peluang, peran, dan tantangan yang muncul dalam ekosistem pembayaran digital. Selanjutnya kita mulai dari latar belakangnya. Gambaran umum transformasi keuangan digital. Keuangan digital di Indonesia berkembang pesat karena penggunaan smartphone dan internet yang semakin luas. Masyarakat mulai beralih ke transaksi non-tunai untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk berbelanja, transportasi, maupun pembayaran layanan. Pandemi semakin mempercepat perubahan ini, karena transaksi digital dianggap lebih aman dan praktis. Dalam kondisi ini, dompet digital seperti OVO muncul sebagai solusi yang relevan dan semakin dibutuhkan. Perkembangan ini tidak hanya membuat transaksi menjadi lebih efisien, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan. OVO menjadi salah satu platform yang berperan besar dalam memperkenalkan sistem pembayaran modern ke berbagai lapisan masyarakat. Lalu peran OVO dan tantangan keamanan. OVO berfungsi sebagai sarana pembayaran digital yang mudah digunakan, terintegrasi dengan banyak merchant, dan dapat diakses oleh pengguna dari berbagai kalangan. OVO membantu memperluas inklusi keuangan dengan mempermudah transaksi tanpa harus memiliki rekening bank. Hal ini mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju cashless society dan memperkuat ekosistem digital nasional. Namun, pertumbuhan transaksi digital ini juga menghadirkan tantangan keamanan. Risiko seperti phishing, pencurian data, dan penyalahgunaan akun masih sering terjadi. Banyak pengguna belum memiliki literasi digital yang memadai sehingga rentan terhadap penipuan. Tantangan ini menjadi salah satu fokus penting dalam melihat perkembangan OVO sebagai platform pembayaran. Lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kita hadapi sekarang. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana peran OVO dalam transformasi keuangan digital di Indonesia? Yang kedua, peluang efisiensi dari kemudahan apa yang ditawarkan OVO bagi pengguna. 3, tantangan keamanan apa yang muncul dalam penggunaan OVO. Yang keempat, bagaimana OVO berkontribusi terhadap peralihan menuju cashless society. Nah, tujuan penelitian ini adalah memahami kontribusi OVO terhadap digitalisasi keuangan, mengidentifikasi peluang serta tantangan yang muncul, dan menilai bagaimana platform ini mendukung perubahan perilaku transaksi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Konsep dasar pasar dan institusi.
keuangan. Pasar keuangan memiliki fungsi mendasar untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana atau penabung kepada pihak yang kekurangan dana atau peminjam untuk peluang investasi yang produktif. Institusi keuangan seperti bank melakukan hal yang sama melalui proses intermediasi keuangan atau financial intermediation. Intermediasi ini penting karena institusi keuangan melakukan pooling risk dan bertindak sebagai agen pendelegasian yang memecahkan masalah informasi asimetris, yaitu adverse selection dan moral hazard. Efisiensi intermediasi ini secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Transformasi digital adalah evolusi alami dalam konteks inovasi keuangan. Transformasi keuangan digital memperkuat fungsi dasar sistem keuangan dan menciptakan peluang baru, terutama bagi sektor yang secara tradisional kekurangan akses seperti UMKM. Transformasi digital juga membawa risiko sistemik baru atau tantangan yang harus dikelola, yaitu teknologi baru seperti cloud computing dan sistem pembayaran real-time, menciptakan risiko cyber, kerentanan operasional baru, dan menuntut kerangka regulasi yang adaptif untuk mencegah krisis keuangan di era digital. Selanjutnya, dampak e-finance terhadap struktur industri perbankan. E-finance adalah manifestasi paling nyata dari transformasi digital di sektor perbankan yang timbul sebagai respon terhadap perubahan kondisi penawaran, khususnya peningkatan dalam teknologi informasi dan telekomunikasi. Transformasi digital mempercepat tren penurunan peran perbankan tradisional dengan memunculkan persaingan baru dari non-bank dan menghilangkan keunggulan biaya bank konvensional. Untuk merespon tantangan kompetisi yang ditimbulkan oleh finance dan demi mengejar efisiensi serta jangkauan yang lebih luas, bank secara struktural seringkali memilih jalur konsolidasi atau penggabungan. Transformasi digital memungkinkan institusi yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomis dalam pemrosesan data, operasi, dan investasi infrastruktur teknologi, serta cangkupan ekonomis dalam operasional e-finance. Peningkatan teknologi ini telah menciptakan peluang bagi institusi keuangan untuk beroperasi lebih efisien melalui berbagai inovasi utama yang menjadi ciri khas e-finance, yaitu yang pertama ada e-banking. E-banking ini seperti ATM dan bank virtual yang menyediakan layanan 24 jam dan mengurangi ketergantungan pada cabang fisik. Yang kedua ada e-payment. E-payment ini pembayaran dan transfer elektronik yang lebih cepat, murah, dan efisien dibanding sistem berbasis kertas. Yang ketiga itu adalah e-money. E-money ini adalah uang elektronik seperti stored value card dan e-cash untuk transaksi online dan transaksi mikro. Dan selanjutnya yaitu the money supply process. Konsep dasar proses penciptaan uang adalah kerangka fundamental untuk memahami bagaimana bank sentral seperti Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui sistem perbankan. Dalam kerangka tradisional, jumlah uang yang beredar itu ditentukan oleh 3 pihak, yaitu bank sentral, bank komersial, dan masyarakat. Bank komersial menciptakan uang melalui proses pinjam-meminjam. Kemampuan bank untuk meminjamkan dan menciptakan kredit dipengaruhi oleh cadangan mereka. Bank sentral menggunakan 3 alat utama untuk mengendalikan uang beredar melalui sistem perbankan. Yang pertama itu operasi pasar terbuka,
yaitu pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Dan yang kedua, lending to banks, yaitu mengatur suku bunga pinjaman kepada bank. Dan yang ketiga, reserve requirement, yaitu mengatur jumlah minimum cadangan yang harus dipegang bank. Transformasi keuangan digital, khususnya diskusi mengenai e-finance dan CBDC, menghadirkan peluang baru bagi bank sentral untuk melaksanakan kebijakan moneter, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap stabilitas sistem. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Jadi, kita tidak hanya lagi menghadapi risiko tradisional seperti kredit ataupun pasar. Nah, kita kini dihadapin pada risiko eksistensial yang dipicu oleh inovasi radikal yang menuntut bank untuk mengatasi tantangan struktural yang sangat mendalam, di mana risiko terbesar yang mengancam kita itu adalah obsolescensi, atau yang disebut sebagai risk of the frog, yang dimana ini adalah suatu risiko yang fundamental untuk menjadi tidak relevan dan dilangkahi oleh vintage yang jauh lebih gesit. Nah, apa sih hambatan utama kita? Jadi, hambatan utama kita itu adalah bank itu dihadapin oleh sistem warisan atau legacy IT yang kaku, yang dimana yang dapat menghambat terciptanya single customer view. Nah, selain itu, hambatan budaya juga dan kurangnya talenta teknologi dan menjadi to meet a chills dalam proses transformasi kita. Kita lanjut ke slide selanjutnya, di mana dalam sistem keuangan digital itu adanya harus kepercayaan. Itu adalah suatu faktor utama. Oleh karena itu, keamanan cyber ini sekarang menjadi resiko yang paling serius dan wajib kita atasi. Nah, transformasi yang efektif juga harus mencakup pilar-pilar seperti ini. Yang pertama itu, kita harus melakukan re-platforming, yang dimana sistem inti menjadi modular dan juga real time. Yang kedua itu harus diikuti oleh kolaborasi ataupun akuisisi vintage dan adopsi AI dan big data untuk personalisasi layanan. Dan yang terakhir, bank itu wajib mengadopsi open banking untuk menciptakan ekosistem yang lebih luas. Nah, selanjutnya itu adalah transformasi di sektor pembayaran, yang dimana sektor pembayaran itu adalah area yang paling cepat mengalami disrupsi, digital transformation in payments. Jadi, vintage itu telah berhasil nih memecahkan rantai nilai tradisional. Nah, jadi fungsi pembayaran seperti processing dan juga acquiring itu dipecah dengan munculnya closed loop. Misalnya itu adalah PayPal yang menghilangkan kontak langsung nasabah dengan bank. Jadi dengan peran baru bank adalah bertransformasi menjadi sinapsis bank, yaitu otak data yang mampu menghasilkan intelijen yang dapat diservis melalui applied analytics dan juga AI. Jadi kita tuh dapat melihat banyak dampak nih dari regulasi tersebut. Contohnya itu di PSD 2 di Eropa misalnya. Jadi memaksa bank untuk membuka akses data nasabah melalui Open API kepada pihak ketiga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai transformasi bisnis pinjaman ataupun lending. Nah, jadi bisnis inti kita itu kan sebagai penyaluran pinjaman. Nah, telah berubah total nih dalam transformation in lending. Jadi, modelnya itu bergeser dari model berbasis hubungan menjadi model sosial berbasis data. Nah, penilaian kelayakan kredit itu bergeser dari data historis ke data tidak terstruktur atau data sosial yang menggunakan AI ataupun machine learning yang menghasilkan proses yang lebih cepat dan juga akurat. Nah, P2P lending menerapkan model lending of one atau pinjaman super personal, yang dimana pesaing seperti retail besar, contohnya itu Amazon, itu juga muncul. Nah, solusinya itu bank itu dapat bertransformasi menjadi bank sinapsis yang meminimalkan raca. Jadi fokus kita tuh kepada teknologi, pencocokan risiko, dan juga pemrosesan data, bukan hanya pada penyediaan modal. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam strategi perbankan di Indonesia. Nah, mari kita lihat nih ya, konteks domestik, yaitu strategi industri perbankan Indonesia. Nah, transformasi di Indonesia menghadapi tantangan yang unik. Jadi kita melihat nih peningkatan risiko keamanan cyber dan juga persaingan ketat dari vintage. Itu terdapat kesenjangan digital dan juga rendahnya literasi. Nah, adanya juga kesenjangan kapasitas antara bank besar dan juga bank kecil untuk
investasi teknologi. Nah, jadi strategi kita itu akan meliputi pengembangan super banking apps, contohnya itu seperti Livin, Brimo. Nah, hal tersebutlah akan meningkatkan customer experience, terus juga dapat memanfaatkan AI dan big data untuk analisis risiko dan juga pemasaran, terus juga melakukan kolaborasi strategis dengan vintage. Nah, itu dilakukan untuk ekspansi UMKM. Dan selanjutnya ada peran vintage dalam inklusi keuangan. Jadi kita beralih nih ke peran vintage di Indonesia. Jadi vintage itu berfungsi sebagai katalis utama yang mendorong pertumbuhan digital secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan terutama bagi populasi yang selama ini unbanked. Jadi vintage itu adalah kontributor ekonomi yang pertumbuhannya itu diproyeksikan mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025. Nah, peran utamanya itu adalah membuka akses layanan keuangan, terutama pada P2P lending bagi individu ataupun UMKM. Nah, pertumbuhan ini tuh harus diimbangi dengan mitigasi risiko, keamanan cyber, dan juga fraud. Nah, serta penguatan regulasi dan juga pengawasan OJK untuk melindungi konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi bank di pasar berkembang. Jadi, kita akan membahas strategi nih untuk emerging market banks. Jadi, bank di pasar itu berkembang menghadapi biaya operasional yang tinggi dari sistem IT warisan dan juga proses KYC tradisional yang menghambat kemudahan digital. Namun, kita memiliki keunggulan, yaitu kepercayaan yang lebih tinggi dan basis pelanggan serta pendanaan yang lebih stabil. Nah, strategi yang direkomendasikan itu yang pertama, meniru vintage dengan menggunakan data alternatif dan juga machine learning untuk credit scoring populasi underbank, terus juga melakukan akuisisi atau kemitraan vintage untuk kecepatan, dan yang terakhir itu mendirikan digital spin-off atau anak di perusahaan digital baru untuk beroperasi tanpa adanya beban di masa lalu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai transformasi keuangan digital. Jadi, transformasi keuangan digital itu mengubah cara masyarakat bertransaksi dan cara lembaga keuangan menyediakan layanan. Teknologi seperti mobile apps, cloud, dan juga AI membuat transaksi menjadi lebih cepat, murah, dan juga mudah diakses. Nah, dampaknya masyarakat itu bergerak menuju cashless society dan layanan keuangan menjadi semakin terbuka untuk semua. Jadi, selanjutnya, apa sih peluang dan juga tantangan digitalisasi? Jadi, digitalisasi itu membuka peluang besar seperti inklusi keuangan yang meningkat, efisiensi transaksi, dan munculnya inovasi baru seperti pay later dan juga micro saving. Namun, tantangannya juga signifikan, mulai dari keamanan cyber, literasi digital yang belum merata, hingga regulasi yang harus menyesuaikan perkembangan teknologi. Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai peran OVO dalam inklusi keuangan. Jadi, OVO itu tidak lagi sekedar e-wallet. Kolaborasinya dengan Superbank melalui fitur OVO Nabung membuat pengguna bisa mengakses tabungan resmi yang dijamin oleh LPS. Nah, hal ini itu membantu masyarakat yang sebelumnya tidak punya akun bank untuk masuk layanan keuangan formal. Maka dari itu, OVO bisa menjadi jembatan inklusi keuangan. Lalu, apa dukungan untuk UMKM? Jadi, dari setiap transaksi digital, OVO itu menghasilkan data yang bisa merekam jejak keuangan UMKM, yang dimana data ini itu sangat penting untuk menilai kelayakan kredit, sehingga UMKM itu lebih mudah mendapatkan pembiayaan. Hal ini itu membantu mengurangi masalah asimetri informasi dan membuat UMKM lebih berkembang. Lalu, ada pula dampaknya bagi ekonomi makro. Jadi, transaksi digital itu mempercepat perputaran uang dalam ekonomi. Nah, OVO itu berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi melalui transaksi real time. Nah, hal ini itu sejalan dengan kebijakan nasional seperti QRIS dan BSPI 2025 yang mendorong sistem pembayaran digital yang aman, cepat, dan juga interoperable. Lalu, sekarang kita akan membahas mengenai evolusi OVO menjadi financial super app. Jadi, model bisnis OVO berkembang dari e-wallet menjadi financial super app, yang dimana OVO mulai menawarkan investasi mikro, proteksi, dan juga pembiayaan. Nah, pendekatan ini itu membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh pengguna dengan proses yang sederhana. Lalu ada pula persaingan dan juga keunggulan bagi OVO. Jadi, OVO itu bersaing dengan GoPay, ShopeePay, Dana, dan juga Link-Aja. Nah, keunggulan utama OVO adalah integrasi dengan layanan perbankan melalui Superbank serta fokus kepada UMKM. Nah, hal ini tuh membuat OVO berbeda dari kompetitornya. Lalu selanjutnya, untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai tantangan OVO di masa depan.
Jadi, OVO itu tetap menghadapi tantangan besar seperti keamanan cyber, resiko fraud berbasis AI, regulasi yang semakin ketat, dan rendahnya literasi digital beberapa pengguna. Nah, tantangan ini itu harus dikelola agar ekosistem keuangan digital tetap aman dan juga berkelanjutan. Transformasi OVO ditandai dengan potensi ekonomi digital di Indonesia, di mana pertama ditunjukkan dari koneksi dan konsumen yang masif. Ditunjukkan bahwa 171 juta penduduk atau sekitar 65,3% populasi telah terkoneksi dengan internet dan 135 juta menjadi konsumen utama e-commerce. Angka tersebut tentunya menjadi fondasi demografi dan juga teknologi yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar digital native yang begitu besar yang menciptakan permintaan tinggi terhadap layanan fintech yang menjadi dasar keberadaan super app. Contohnya ini seperti OVO. Kemudian, adanya proyeksi nilai transaksi digital sebesar 150 miliar USD pada tahun 2025. Nilai tersebut tentunya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital nomor 1 di Asia Tenggara. Dalam hal ini, OVO yang menjadi platform pembayaran dan layanan keuangan yang dominan berperan langsung dalam mengakselerasi volume dan juga nilai transaksi tersebut, yang menjadikan salah satu pilar utama mewujudkan proyeksi ini. Kemudian terkait ekosistem startup yang matang. Lebih dari 2.100 startup yang termasuk 4 unicorn dan 1 decacorn. Kondisi tersebut mencerminkan lingkungan inovasi yang tergolong kompetitif. Di sini, OVO menjadi bagian struktur ekonomi digital tingkat atas atau kita bisa menyebutnya decacorn yang memimpin inovasi dalam digitalisasi layanan keuangan. Selanjutnya adalah transformasi OVO dalam pilar inklusi keuangan, efisiensi pasar yang tercermin dari pergeseran model bisnis perbankan. OVO merupakan manifestasi nyata dari pergeseran model bisnis perbankan yang awalnya berbasis fisik ke berbasis virtual. OVO ini tentunya mengatasi dua fungsi fundamental perbankan. Yang pertama itu untuk mengurangi biaya transaksi. Di sini proses pembayaran, transfer, dan pengajuan dana menjadi lebih murah dan juga cepat. Yang kedua, mengatasi asymmetric information, di mana merekam jejak data digital untuk penilaian kredit. Realisasi konsep Synapses Bank melalui Embedded Finance. Jadi, OVO ini mewujudkan konsep kolaborasi melalui strategi Embedded Finance, yang artinya menyematkan layanan keuangan dalam platform non-keuangan. OVO di sini bertindak sebagai Synapses yang menghubungkan konsumen, merchant, bank, dan juga penyedia kredit. Selanjutnya terkait OVO Nabung, di mana ini merupakan program yang diluncurkan melalui kolaborasi dengan Superbank. OVO Nabung ini diluncurkan pada tahun 2025 yang mengintegrasikan e-wallet dan tabungan bank yang diregulasi oleh OJK dan juga dijamin oleh LPS. Inovasi ini tentunya ada dampak ganda. Yang pertama itu untuk mengatasi isu kepercayaan publik dan yang kedua itu untuk memperkuat inklusi keuangan dengan memberikan akses rekening bank formal kepada pengguna yang sebelumnya underbank ataupun unbank. Membahas terkait peran krusial dalam mitigasi asymmetric information pada UMKM. Pertama, masalah asymmetric information pada UMKM, di mana UMKM ini rentan terhadap adverse selection karena tidak memiliki riwayat kredit formal yang memadai. Risiko tersebut membuat pemberi pinjaman menjadi lebih membatasi diri atau enggan untuk memberikan modal yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan UMKM. Selanjutnya, OVO sebagai credit scoring alternatif. Jadi, OVO ini menjadi pencatat transaksi digital yang dapat dikatakan handal dan menciptakan jejak data yang lebih stabil. Data tersebut digunakan untuk menciptakan credit scoring alternatif yang lebih akurat dan juga real-time bagi fintech lending. OVO ini mengubah UMKM yang pada mulanya unbankable atau tidak layak untuk dibiayai menjadi lebih layak untuk dibiayai melalui transparansi data transaksi digital. Lalu, evaluasi model bisnis, di mana OVO ini menuju financial super app. Transisi strategis di sini dapat dilihat dari adanya pergeseran dominasi pembayaran menuju dominasi kekayaan dan juga proteksi atau wealth and protection. Jadi, margin keuntungan dari pembayaran murni atau e-wallet yang tipis, akhirnya OVO ini menginovasikan bahwasannya perlu untuk menjual produk finansial dengan margin yang lebih tinggi, yakni seperti investasi dan juga asuransi, untuk meningkatkan average revenue per user. Lalu melalui diversifikasi produk atau micro investment dan micro insurance,
Jadi di sini micro investment atau yang disebut juga OVO Invest mendemokratisasi akses ke pasar modal dengan menawarkan investasi reksadana atau bisa juga emas digital dengan minimum transaksi yang sangat rendah yang dapat mendorong literasi investasi bagi masyarakat. Lalu terkait micro insurance, di mana OVO menawarkan produk proteksi yang terpersonalisasi. Misalnya, asuransi Pay As You Go yang memanfaatkan data transaksi OVO untuk menargetkan segmen gig ekonomi dan juga UMKM. Kemudian membahas terkait analisis persaingan strategis dan juga USP OVO, di mana OVO beroperasi di pasar fintech Indonesia yang terkonsolidasi, yang didominasi oleh segelintir super app yang didukung modal besar. Yang mana kompetitor ini merupakan pemain-pemain utama yang sudah didukung ekosistemnya masing-masing. Ada GoPay dengan model bisnis utamanya itu ride hailing dan food delivery, dengan keunggulan utamanya yaitu ekosistem Goto yang masif. Kemudian kompetitor kedua adalah Dana dengan model bisnis utamanya itu pure payment dan open platform, dengan keunggulannya dukungan teknis dan investasi and finansial yang berfokus pada pembayaran dan transfer. ShopeePay yang model bisnis utamanya adalah commerce-led finance, dengan keunggulannya yaitu dominasi di sektor e-commerce Shopee. Dan yang terakhir adalah Link Aja dengan public service finance, dengan keunggulannya yaitu afiliasi BUMN dan kuat di transportasi publik dan juga utilitas. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya unique selling point OVO itu berada pada integrasi finansial yang mendalam dan bergaransi, terutama melalui OVO Nabung ataupun Superbank. Dan dengan adanya jaminan LPS pada dana pengguna adalah diferensiasi utama bagi OVO dari kompetitor lainnya, yang mana memindahkan fokus persaingan dari cash burn ke layanan finansial yang lebih tergolong stabil dan juga terpercaya. Kemudian membahas terkait kepatuhan dan sinkronisasi kebijakan nasional, yang mana ini tentunya bersinggungan juga dengan dampak ekonomi makro dan sinkronisasi kebijakannya terhadap sistem keuangan nasional di Indonesia tentunya. Yang pertama, ini membahas sinkronisasi dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025. Membahas terkait interoperabilitas, di mana OVO mendukung standar QRIS dan menghilangkan silo pembayaran. Di sini ada juga Open Finance, di mana OVO berperan kunci dalam pembentukan ekosistem Open API dan menjadikannya penghubung data keuangan atau Financial Data Hub. Selanjutnya adalah terkait tata kelola data dan juga keamanan, di mana adanya integrasi digital ID dan KYC, di mana OVO harus mengintegrasikan sistem KYC digitalnya dengan kebijakan identitas kependudukan digital untuk meningkatkan akurasi dan juga keamanan verifikasi. Yang selanjutnya adalah implementasi UU PDP pada tahun 2024 hingga 2025 yang mengharuskan reformasi total dalam cara OVO mengumpulkan, memproses, dan memonetisasi data pengguna dengan menjamin persetujuan eksplisit. Dari implementasi UU PDP ini tentunya ada risiko kepatuhannya, di mana akan ada denda hingga 2% dari pendapatan tahunan jika gagal untuk mematuhi UU PDP tersebut. Lalu tata kelola AI OJK, di mana OJK ini menyiapkan fondasi tata kelola AI untuk memastikan inovasi OVO, yaitu credit scoring, dilakukan secara etis, transparan, dan juga tidak menimbulkan bias. Tapi tentunya ada juga tantangan sistemik, yaitu keamanan cyber dan juga soft security. Dengan ini, OVO mematuhi sertifikasi global yaitu ISO 27001 dan juga standar industri yaitu PCI DSS 4.0, di mana dengan mengadopsi arsitektur Zero Trust, model keamanan yang menghilangkan asumsi kepercayaan internal dan mengharuskan verifikasi ketat pada setiap akses, penting untuk mengamankan Open API, lalu dengan memitigasi ancaman AI, yaitu berinvestasi dalam teknologi biometrik adaptif dan juga algoritma detective liveness berbasis AI untuk melawan AI-powered fraud dan teknik deepfake pada proses verifikasi identitas. Selanjutnya, membahas terkait respon soft security dan pengendalian moral hazard.
risikonya tentunya adanya serangan phishing dan social engineering yang dapat mengeksploitasi kelemahan manusia atau moral hazard akibat rendahnya literasi digital. Namun, melalui edukasi, yaitu perluasan program Fintech Academy ke kalangan mahasiswa yang menjadi representasi Gen Z untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran keamanan data pribadi, tentunya akan sangat membantu. Lalu adanya program anti fraud yang diluncurkan juga oleh OVO, yang salah satunya itu inisiatif kolaboratif berjudul Gebuk Judol, atau yang kepanjangannya adalah Gerakan Berantas Judi Online untuk menekan aktivitas fraud terkait ilegalitas. Kami juga melakukan analisis SWOT, di mana dari kekuatannya ini adanya integrasi finansial yang mendalam, yaitu melalui OVO Nabung yang telah digaransi oleh LPS. Lalu terkait basis data transaksi UMKM yang begitu kaya, dan ekosistem Grab yang solid. Namun, menjadi satu kelemahannya adalah risiko moral hazard yang tinggi akibat kesenjangan literasi digital. Adanya ketergantungan pada partner ekosistem, dan risiko kalah di skala pasar diskon. Dan dari peluangnya ini adanya kerangka Open Finance BSPI 2025, adopsi tata kelola AI OJK, dan pertumbuhan segmen micro investment dan data micro insurance. Kemudian ancamannya adalah eskalasi deepfake fraud dan serangan cyber, dan implementasi regulasi UU PDP yang ketat. Kemudian adanya risiko anti monopoli. Dan selanjutnya membahas terkait proyeksi dan juga kesimpulannya. Jadi, kami melakukan analisis 5W1H, di mana yang pertama itu what, di mana membahas terkait apa yang dilakukan OVO. Di sini OVO bertransformasi menjadi data-driven financial utilities yang mengintegrasikan layanan e-wallet, micro-wealth, dan juga micro-protection yang didukung interoperabilitas open finance. Why? Mengapa? Untuk mengatasi asymmetric information yang terjadi pada UMKM dan juga untuk memperkuat kepercayaan publik melalui jaminan LPS, meningkatkan average revenue per user, dan menyelaraskan diri dengan BSPI 2025. Dan siapa saja yang terlibat? Tentunya OVO, yang di sini sebagai platform, Superbank ataupun bank digital lainnya sebagai mitra. Lalu ada Bank Indonesia ataupun OJK yang bergerak sebagai regulator, dan juga UMKM dan juga pekerja gig ekonomi sebagai penerima manfaat utamanya. Di mana ekonomi digital Indonesia dengan fokus strategisnya itu pada perluasan inklusi keuangan ke segmen underbank dan penguatan keamanan infrastruktur cyber nasional. Kapan? Yaitu pada fase konsolidasi, keamanan, dan juga diversifikasi produk yang diperkirakan itu pada tahun 2023 hingga 2025, yang ditandai dengan fokusnya itu pada kepatuhan UU PDP dan juga adopsi standar Zero Trust. Bagaimana? Tentunya melalui kolaborasi ekosistem terbuka atau Open API, lalu investasi pada keamanan adaptif, yaitu melalui Zero Trust dan juga Biometric AI, dan juga melalui edukasi, yaitu Fintech Academy, untuk memitigasi moral hazard. Dan proyeksi dampak sosial jangka panjangnya adalah di sini OVO memainkan peran ganda dalam dimensi sosial. Dampak positifnya itu tentunya dukungan terhadap pekerja gig ekonomi melalui fitur instant payout yang menjamin stabilitas arus kas hariannya mereka. Tapi dampak negatifnya ini justru adanya potensi debt trap dan konsumerisme yang berlebihan yang dipicu oleh penetrasi BNPL yang tergolong agresif. Kemudian proyeksi jangka panjangnya ini menempatkan OVO sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktur finansial digital di masa depan yang terjadi di Indonesia, yang tentunya ditopang oleh 3 pilar. Yang pertama, interoperabilitas, yaitu Open Finance, QRIS, Open API. Dan yang pilar kedua adalah dari keamanan adaptif, yang mana berbasis AI dan juga Zero Trust. Dan yang ketiga itu adalah integrasi data ekonomi real, yaitu data UMKM tersendiri. Yang mana keberhasilan OVO ini menjadi indikator keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan cashless society yang aman dan juga inklusif. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa OVO memiliki peran penting dalam mendorong transformasi keuangan digital di Indonesia. OVO mempermudah transaksi, mempercepat proses pembayaran, dan membuat masyarakat semakin terbiasa dengan sistem non-tunai. Kehadirannya juga membantu peningkatan inklusi keuangan karena memberikan akses layanan pembayaran kepada pengguna yang sebelumnya belum memiliki fasilitas perbankan.
Namun, perkembangan ini diikuti tantangan yang tidak bisa diabaikan. Risiko keamanan seperti penipuan digital, penyalahgunaan akun, dan pencurian data masih menjadi ancaman yang mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna. Karena itu, keberlanjutan transformasi digital melalui OVO membutuhkan peningkatan keamanan dan literasi digital agar penggunaan sistem non-tunai dapat berlangsung secara aman dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, OVO tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi katalis perubahan menuju cashless society. Transformasi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pembayaran sudah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi modern di Indonesia. Ada beberapa saran yang mampu disampaikan. Yang pertama, agar transformasi keuangan digital melalui OVO dapat berjalan optimal, beberapa langkah perlu diperhatikan. Pengguna perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital, terutama terkait penanganan data pribadi, OTP, serta mengenali bentuk penipuan online. OVO sebagai penyedia layanan perlu memperkuat sistem keamanan, memberikan edukasi yang lebih jelas dan menjaga transparansi dalam menangani kasus keamanan. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan layanan digital. Program literasi digital harus diperluas agar masyarakat dapat menggunakan platform pembayaran dengan aman. Sinergi antara pengguna, penyedia layanan, dan pemerintah menjadi kunci untuk memastikan perkembangan sistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami turut berterima kasih kepada Bu Julisar selaku dosen pengampu dari mata kuliah DFI, serta teman-teman yang telah memperhatikan hingga sejauh ini. Kami ingin memohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih.